Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa adanya ingin menjelaskan tentang kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Karakteristik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan, pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program pendobrak untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. David I. Bainbridge dalam bukunya Komputer dan Hukum membagi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer. Yang pertama, memasukkan instruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari suatu rekening ke rekening lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin. Yang kedua, perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak, kecuali dengan pemeriksaan berkala. Yang ketiga, perusakan data. Hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak, atau hasilnya diubah. Yang keempat, komputer sebagai pembantu kejahatan. Misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut. Yang kelima, akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking. Tindakan hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank. Sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan. Klasifikasi kejahatan komputer: fraud by computer manipulation, computer espionage and software theft, computer sabotage, theft or service, unauthorized access to data processing system, dan traditional business offense assisted by data processing. Contoh kejahatan: memasuki jaringan komputer orang lain tanpa izin, misalnya melalui internet atau hacking, menyadap transmisi data orang lain, misalnya surat elektronik atau email, memanipulasi data seseorang, misalnya kartu kredit seseorang dan kemudian menggunakan informasi kartu kredit tersebut untuk berbelanja di internet, memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dihendaki ke dalam program komputer, memalsukan surat dengan cara mendesain surat palsu menggunakan perangkat komputer, mengubah data yang tersimpan dalam komputer. Program perusak atau pengganggu. Virus merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Malware, sebuah software yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, menyusup, atau merusak sebuah komputer. Malware juga bisa didefinisikan sebagai kode berbahaya. Software ini bisa melumpuhkan atau mengganggu operasi sebuah sistem, memungkinkan hacker untuk mendapat akses ke informasi rahasia dan sensitif, serta memata-matai komputer serta pemilik komputer itu sendiri. Botnet, sekumpulan program yang saling terhubung melalui internet yang berkomunikasi dengan program-program sejenis untuk melakukan tugas tertentu. Botnet bisa dipakai untuk menjaga keamanan kanal IRC, mengirimkan surel spam, atau berpartisipasi dalam serangan DDoS. Denial of Service Attack atau DOS Attack. Jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar.
sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Backdoor, sebuah titik akses yang tertanam legal dalam sistem atau program software untuk administrasi jarak jauh. Biasanya backdoor seperti ini tidak terdokumentasi digunakan untuk melakukan maintenance software atau sistem. Spoofing, salah satu kejahatan di dunia maya yang cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal baik berupa perangkat komputer, mobile, email, serta akun lainnya. Dan kemudian penjahat tersebut akan berpura-pura bahwa dia adalah pemilik yang asli. Logic bomb, juga disebut slack code, kode pemrograman yang dimasukkan secara diam-diam atau sengaja, yang dirancang untuk dieksekusi atau meledak, sama halnya seperti bom yang memiliki selang waktu tertentu, atau kegagalan pengguna untuk menanggapi perintah program. Ini sebenarnya adalah virus komputer yang bisa berbentuk Trojan horse atau malware lain sejenis ransomware. Berikut ada 2 sifat ancaman terhadap sistem informasi. Yang pertama, ancaman pasif. Ancaman ini biasanya disebabkan oleh bencana alam dan politik. Contohnya, gempa bumi, banjir, perang, dan lain-lain. Ada juga kesalahan manusia seperti kesalahan memasukkan atau menghapus data dan kegagalan sistem seperti gangguan listrik. Yang kedua, ancaman aktif. Ancaman ini disebabkan oleh kecurangan dan kejahatan komputer seperti penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak. Selain itu juga karena program yang jahat atau usil seperti virus, worm, trojan, dan lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.